Cucunya baru mau 5. Ya. Gini-gini udah tua nih Mas ya. Oke, jadi yang nomor 4 gelombang tenaga kerja asing. Ternyata ini harus dibaca apakah formula yang dipakai formula Tibet. Karena menurut data intelijen nasional, tenaga kerja asing yang berasal dari RRC itu mereka seluruhnya sudah mendapatkan latihan militer. Mereka sudah wajib militer selama 2 tahun. Bahkan diduga kuat juga mereka banyak yang betul-betul militer asli. Menurut jamaah semua, kalau situasi ini dengan jumlah yang disepakati dulu 2015 sebanyak 10 juta datang dan ternyata mereka tentara menurut data-data resmi secara akademis, ini kira-kira menyenangkan atau membahayakan? Marilah kita biarkan saja. Ini kan sebuah persoalan yang membahayakan. Kapan hari di Cikarang ada orang cuma lihat-lihat itu dikejar-kejar oleh tenaga kerja Cina. Bayangkan, ya di PIK di dekat Tanjung Priuk orang lewat saja mengibarkan bendera merah putih nggak boleh. Ini sebenarnya kalau mau dibahas kasusnya banyak. Tapi ya begitulah seperti yang suka saya bilang, di situ ada motor diparkir. Maling, 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 maling. Kira-kira yang ditangkap oleh petugas itu malingnya atau yang memberitahu? Kenapa, Pak? Kenapa bukan pencurinya yang ditangkap tapi yang memberitahu? Pak, kenapa, Pak? Ini ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, saya dari awal sudah bilang, ini kajian kita hari ini ngeri-ngeri sedap. Tapi ini tidak mungkin tidak disampaikan. Kalau tidak nanti kita tengah. Tibet adalah sebuah negara yang sangat berdekatan dengan Cina. Pemimpinnya dikenal dengan nama Dalai Lama. Karena merasa senang dan merasa punya hubungan chemistry secara kultur, dia biarkan kedatangan ratusan, ribuan, sampai ratusan ribu tenaga-tenaga kerja Cina ke Tibet. Ternyata mereka cepat mengerjakan sesuatu. Dan memang teman-teman Angkatan Darat, AKABRI, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, mereka di samping bisa berperang, mereka juga cepat melakukan sesuatu termasuk membuat bangunan. Mereka memang ada latihannya, mereka punya, dulu dikenal dengan ABRI masuk desa di Indonesia. Nah yang di Tibet mereka bikin gedung, mereka bikin jembatan, mereka bikin jalan, mereka bikin kereta api kemana-mana. Di saat tertentu mereka mengeluarkan senjata mereka ya, dan seluruh pemimpin-pemimpin Buddha, bikhu-bikhuni itu diusir dari Tibet. Sekarang Dalai Lama kalau tidak salah ada di Amerika atau ada di negara yang kita, kalau saya ingin katakan, kita ini kemungkinan mau milih ini, mau dipilih kan ibu yang begini bu? Kalau maksudnya milih cara ini, kan kita memang mau apa lagi, orang nggak ada yang bisa nolak kedatangan orang Cina. Pada waktu hari-hari awal naik pesawat, saya naik dari Adi Sumarmo, tiket saya bawa, ternyata saya belum bawa antigen. Ini terus terang nih ya, ini ditonton seluruh Indonesia nih. Saya mau lapor nih pada tuan-tuan pemimpin negara. Saya bawa tiket, tapi saya tidak bawa surat antigen. Lalu saya dihadang, satu tentara, satu polisi. Tapi bersamaan dengan itu giliran masuk orang Cina berbondong-bondong, tidak pakai masker, tidak bawa apa. Saya bilang, Pak, Bapak mas saya begitu tuh Cina masuk nggak apa-apa. Bapak ini sebenarnya tentaranya orang Cina, polisinya orang Cina atau gimana sih Pak? Saya kan memang basicnya guru ya. Itu bapak-bapak itu berdua mau mukul saya. Mungkin kesian kali saya memang nggak ada tampang bisa berantem. Bisa berkelahi. Akhirnya dia pergi aja. Dan saya nggak bisa berangkat karena tiket saya tanpa dilampir itu dihadang oleh pihak yang melayani. Ya. Tapi saya terang-terangan orang banyak liatin saya ini. Anda kejar saya, Anda paksa saya untuk punya surat semacam-macam. Itu Cina-Cina masuk dari tadi itu berapa puluh orang masuk nggak apa-apa. Mereka antara marah sama saya juga sebenarnya dalam hati kecil, aku sebenarnya setuju sama sampean, sama jenengan mas, tapi kan aku lagi dinas. Itu kira-kira tuh kalau saya pakai bahasa kan dibahas. Dia nggak pakai bahasa, cuman dia menepi aja karena dia tahu saya nggak bakal bisa berangkat karena akhirnya saya datang ke bagian penerbangan. Gimana nih mbak? Saya kan nggak tahu, ini kan baru hari pertama penerbangan. Ya nggak apa-apa Pak, Bapak nanti bisa besok aja. Uang saya, tiket saya nggak aman Pak. Akhirnya kan saya sore itu langsung ngurus dulu. Ambil darah saya dulu, aduh saya bilang,
Negeri ini luar biasa. Kalau memang itu membahayakan negara kita, kenapa giliran yang pribumi, yang muslim dikejar-kejar, sama dengan yang mati di musim Covid. Yang meninggal dunia musim Covid di negara kita 120.000 orang. Nih, Nun Sewu, mohon tanya bapak-bapak seluruh dunia, seluruh Indonesia. Ada berapa orang Cina yang mati gara-gara Covid? Bu, mohon tanya Bu, ada berapa orang Cina yang mati di musim Covid? Pak, punten cak Sundanya mah. Numpang lewat Betawi bilang, tolong tanya-tanya bapak-bapak. Ada berapa orang Cina yang mati di musim Covid? Masis? Hati-hati loh. Oke, kita sampai yang terakhir. Ancaman yang terakhir adalah pembiaran demoralisasi di mana-mana. Kita masuk dulu di LGBT sebagai hal yang sangat serius. LGBT ini merupakan sebuah pola perilaku yang menyimpang di mana laki-laki suka dengan laki-laki. Namanya apa, Pak? Bapak-bapak dulu, Bu. Laki-laki suka laki-laki namanya apa, Pak? Homoseks atau gay. Bu, perempuan suka dengan perempuan namanya apa, Bu? Lesbian. Oke? Laki suka laki namanya homoseks atau gay. Perempuan suka dengan perempuan namanya lesbi. Kita tidak dalam posisi suka, tidak sangat gembira. Ini namanya, sebutannya. Betul kan ya? Kalau pengidap homoseks dan lesbian sudah banyak, maka tanda-tanda kelanjutannya, kelas keduanya adalah orang sudah mulai mau berhubungan seks dengan binatang. Sudah ada belum? Ya, yang belum lama ini di Gresik. Di Gresik, Bu, ada pernikahan dengan kambing. Yang datang ketua MUI kecamatan, yang datang anggota DPRD Gresik. Ini saya sebut karena beritanya meluas kok. Fotonya ada, videonya ada, link beritanya ada. Jadi jangan nanti dibilang saya bilang hoax lagi. Itu udah survei membuktikan fakta beritanya udah dibaca banyak orang. Gitu ya Mas Canggih ya. Jadi kalau sudah selesai laki suka laki, perempuan suka perempuan, maka nanti manusia suka dengan binatang. Bahkan terjadi lagi di Jawa Barat, ada seorang anak kecil meninggal dunia karena dia diminta untuk menyetubuhi kucing. Wah, ngeri Bu kalau saya bahas begini-begini. Ya, pokoknya kalau orang yang ngobrol sama saya, Ustaz Alfian tahu aja. Iya, ntar paling lo bilang gue bohong kan, ntar lama-lama bener juga ya telat. Ya, belum tahu bilang orang yang udah tahu dibilang bohong. Kalau antum belum tahu jangan bilang saya bohong, cari dulu pengetahuannya baru bilang saya bohong. Kadang-kadang dari zaman dulu, saya ini kalau 30 tahun memang dikenal sebagai ya akhbar ya, fikul waki. Yang dulu udah dibahas Ustaz Alfian 30 tahun yang lalu. Contoh gampang aja Ratna Sarumpait. Saya udah bahas dia tuh Bu dari 30 tahun yang lalu. Ketika kejadian orang-orang langsung nengok saya. Iya bener. Ya telat. Lu dibilangnya gue tukang bohong, tukang fitnah, nyebarin aib pribadi. Ya memang dia pemimpin panggung tas satu merah. Jadi kalau sudah laki suka dengan laki, perempuan suka dengan perempuan, nanti manusia suka dengan binatang. 8 bulan yang lalu sebuah partai tertentu yang kerjanya nyinyirin Pak Anies Baswedan, yang warna seragamnya merah, dia itu mengatakan, bukan mengatakan, salah satu pengurus pucuknya menikah dengan anjing. Menikah beneran, orang pakai dasi, pakai undangan, ada resepsi makan-makan. Nah kalau yang ini yang di Gresik, repot ini. Ada ketua MUI, ada DPRD. Saya tanya, ada KUA. Pegawai kantor urusan agama hadir. Saya tanya bapak-bapak ibu semua jamaah. Kalau prosesi pernikahan dengan kambing, binatang, lalu datang petugas resmi dari yang namanya MUI kecamatan, dari yang namanya anggota DPRD, dari yang namanya petugas KUA. Itu kira-kira nikahnya bohongan apa beneran? Beneran. Nanti Bu, nun sewu. Kalau sudah laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, manusia dengan binatang, tahap ketiga adalah bapak mau begituannya hanya dengan putrinya. Bapaknya mau, putrinya mau. Nanti ibu maunya hanya dengan putranya. Putranya mau, ibunya mau. Nauzubillah.
Ini adalah kajian patologi sosial. Itulah yang disebut dengan hikmatut tasrif. Kenapa Nabi Lut, kenapa Nabi Nuh, kenapa nabi-nabi terdahulu kan kasusnya kan kasus beginian. Ya. Jadi ini adalah dosa besar dan persoalannya kalau Allah murka, Allah berikan satu bencana yang besar yang kena bukan hanya para pelaku. Fayanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Fa'tabiru ya ulil absar. Jadi perhatian para jamaah yang berbahagia, perbincangan kita pagi ini perbincangan yang tidak sederhana. Itu baru LGBT, belum seks bebas, belum narkoba. Jadi negeri ini sudah dirusak dengan luar biasa. Yang namanya seks bebas ini mungkin peringatan buat Bapak Ibu para jamaah. Beberapa kali terjadi proses sweeping oleh polisi dan aparat resmi ke pusat-pusat penginapan. Didapatkan pasangan anak SD kelas 6 dan SD kelas 4. Oh, nggak percaya lagi sama saya dah. Nggak perlu percaya, saya terangin Bu. Begini penjelasannya. Dulu zaman saya kecil, saya suka beli ayam goreng. Waktu kecil belum bisa bicara ayam goyeng. Ayam goreng itu mesti kalau bukan dia ayam kampung, dia pasti ayam inian. Kalau di sini kan namanya ayam Jawa, ya gitu ya. Belum ada tuh tahun-tahun 70-an tuh belum rame. Nah sekarang kita lihat ada orang makan di berbagai pusat jajan yang sangat instan. Itu ayamnya baru netes 3 minggu, minggu ke-4, minggu ke-6 sudah bisa disembelih. Ya kan? Artinya terjadi percepatan untuk urusan dari kecil jadi besar Pak Rinto. Nah ayam yang seperti itu dimakan sama anak kita. Ayam yang seperti itu dimakan oleh putra kita, oleh putri kita. Maka jangan heran anak-anak perempuan zaman sekarang dia menstruasinya, haidnya lebih cepat dari ibunya. Kalau dulu ibunya kelas 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP, bahkan ada yang 1 SMA baru haid, anak sekarang kelas 3 SD sudah ada yang haid. Bu, kalau perempuan sudah haid berarti sudah siap nikah belum? Sudah. Artinya bukan soal nikahnya, berarti fungsi sel telurnya, fungsi seksnya itu sudah berfungsi. Jadi kalau polisi aparat mendapatkan anak kelas 4 SD dan kelas 6 SD di hotel, nah ini kesalahan kita selalu. Kalau anaknya pamit mau kemana nak, mau kemana Nduk, mau kemana Le, belajar kelompok, langsung kasih ongkos, langsung kasih. Kurang mah masa segini ada ini mah buku ini mah LKS mah ini berapa 350.000. Nah masuk hotel banyak di sini bertebaran nih. Izin dari rumah belajar kelompok padahal masuk kamar hotel berduaan. Yang satu bawa 350, yang satu bawa 350.000 digabung. Hehehe. Kamu bawa berapa? Ya kalau cuma 2 jam cuma 100.000. 700.000 uang di tangan berduaan. Pertanyaan saya sederhana, bapak-bapak, ibu-ibu kalau kasih uang anak buat jajan, yang saya tahu tidak ada yang tanya bukunya mana, ininya mana, nggak ada. Yang udah dikasih sudah. Halo, betul. Iya, dibilangin saya ini dosen pendidikan, ngerti saya. Makanya kita tuh kalau udah ngasih aja udah. Apalagi dibilang les, udah bilang les sudah, padahal lesnya masuk hotel. Masa sih Pak Ustadz anak kecil? Ya buktinya ditangkap polisi. Cuman berita-berita begini tidak disiarkan, di keep. Kalau disiarkan nanti nggak laku tuh pusat-pusat jajan yang instan-instan begitu. Makanya ini mungkin kajian di lain kesempatan. Ya tadi Pak Indra mau pamit, kayaknya keasikan nggak jadi pamit, istrinya nungguin ini ya. Saya harus buka sebagai bentuk pertemanan. Dia udah bisik-bisik, Ustaz saya harus berangkat duluan. Nggak apa-apa, diizinkan. Nah, jamaah sekalian, saya pikir cukup dulu. Ada 5, hutang luar negeri, wabah korupsi, dominasi oligarki, gelombang TK, dan kerusakan akhlak di mana-mana. Lalu bagaimana sikap? Pertama, kita bersikap sebagai umat Islam yang memegang Islam sebagai pedoman hidup. Maka kita tidak akan pernah mampu lagi berkata-kata kecuali kita berserah kepada Allah. Sikap kita yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam surat 66 ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ya ayyuhallazina amanu
Tubu ilallahi taubatan nasuha. Maaf, salah sebut. Jadi kita harus benar-benar dulu sadar dulu, kita sabar, kita taubat. Yang kedua, kita harus masuk pada posisi komunitas. Lihat surat 4 ayat 69. Ada di akhir kalimat itu, wahasuna ulaika rafiqo. Ternyata kelompok kecil, komunitas itu mempengaruhi kebersamaan kita. Kita walaupun kumpul-kumpul tidak dalam posisi akbar, tapi suasana ini suasana yang kita rindukan. Saya kadang-kadang kalau ketemu di pasar, atau di stasiun kereta, atau di mana, di masjid mana, Ustadz sudah lama ya kajian kita libur. Wah, saya tidak hafal satu-satu jamaah secara langsung. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita bertaubat kepada Allah, yang kedua kita harus betul-betul menata yang paling kecil dulu nih. Myself. Ayo diriku, Iqra kafa binafsikal yauma hasiba. Nanti lihat surat 17 ayat 14 dan 15. Bacalah kitabmu, karena setiap diri kamu bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan. Nanti dibaca lebih detail, surat 17 ayat 14 dan 15. Jadi setelah kita menyadari dan kita bermohon ampun pada Allah, kita masuk pada penataan diri dengan kesadaran tentang diri, membaca diri, kaji diri, terapi diri, maka kita sampai di bagian berikutnya, mari kita masuk di rumah kita masing-masing. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, cegahlah dirimu dan anggota keluargamu daripada azab api neraka. Dan perlu dilihat nanti surat 64 ayat 14, itu catatan penting buat semua. Wahai orang-orang beriman, ketahuilah bahwa istri-istrimu, anak-anakmu adalah akan menjadi musuh buat kamu. Artinya, ketahuilah bahwa suami-suamimu, anak-anak, karena kalau ada istri kan berarti ada suaminya. Ya, nanti dilihat lagi tuh 64 ayat 14, biar panjang dibaca pelan-pelan satu-satu. Nah, setelah kita punya kesadaran akan kesalahan kita mulai menata diri kita mulai membenahi keluarga kita mulai keluar. Ini perlu ada gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tidak bisa hanya menyadari sebuah situasi lalu kita berdiam diri. Kita mulai harus berdakwah itu berarti mengajak. Mengajak itu nanti kita bisa lihat surat Ali Imran ayat 104 dan surat Hamim As-Sajdah surat 41 ayat 33. Ya, yang mau catat terdibuka di rumah karena waktu kita sudah cukup panjang dan sudah terdengar masuk waktu syuruk. Nah, maka para jamaah sekalian, pada pagi ini tidak ada kekuatan dalam urusan membangun keislaman, yaitu kekuasaan. Tidak ada kekuasaan yang memadai kalau tidak mempunyai kemandirian, kekayaan. Maka dua hal yang harus dimiliki dengan dasar iman dan takwa, ibadah yang kuat, jiwa ikhlas, jiwa jihad, jiwa dakwah. Tapi orang-orang itu mereka harus memiliki kekayaan dan kekuasaan.